bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo sahabat Arsi, perkenalkan saya Salman, kelompok 2 dari Prodi Arsitektur A01. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami mengenai mengapa sih Pantai Losari menjadi citra kota di Kota Makassar. Namun sebelum memasuki materi, perkenalkan dulu nih teman-teman saya. Yang pertama ada. Halo, nama saya Salsa BHM. Halo, nama saya Serdina Lasyam. Halo, nama saya Nurisha Zahra. Halo, saya Citrawati Anas. Halo, perkenalkan nama saya Alexandra. Dan terakhir adalah Rio Nurswada. Nah, untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan satu elemen penting terhadap teori Kevin Lynch dalam bukunya Image of the City, yaitu PET. Nah, apa sih elemen PET ini? Yaitu elemen PET dalam teori Kevin Lynch yang diuraikan dalam bukunya Image of the City merujuk pada jalur-jalur yang digunakan oleh pengamat untuk bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan kota. PET mencakup berbagai bentuk transportasi seperti jalan raya, trotoar, jalur transit, sungai, dan rel kereta api. Elemen ini dianggap sebagai salah satu yang paling dominan dalam citra kota karena orang sering mengamati dan mengalami kota melalui jalur-jalur ini. PET dapat dikenali dengan mudah karena merupakan koridor linear yang memberikan pengalaman langsung saat seseorang berjalan atau berkendara. Adapun berbagai macam bentuk elemen PET dalam penerapan dan perencanaan Pantai Losari, yaitu ada terhadap jalan utamanya yang menyambungkan pejalan kaki di Pantai Losari dengan beberapa titik penting seperti Anjungan Losari dan area kuliner, yaitu ada juga terdapat juga di trotoar. Adapun trotoar di Pantai Losari yang memungkinkan pejalan kaki atau pengunjung untuk menikmati pemandangan laut dan aktivitas di sekitar trotoar tersebut. Trotoar ini juga dapat digunakan sebagai aktivitas pejalan kaki sebagai bentuk olahraga seperti jogging dan lain-lain. Bentuk lainnya yaitu seperti jalur sepeda, area kulinernya, dan jalur akses ke landmarknya. PET juga mengarahkan ke berbagai landmark seperti tulisan nama suku-suku besar Sulawesi Selatan yang menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk berfoto dan berinteraksi, seperti Anjungan Pantai Losari, Anjungan Kota Makassar, Anjungan Bugis, dan lain-lain. Secara keseluruhan, elemen PET di Pantai Losari tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik yang memperkaya pengalaman sosial dan budaya bagi pengunjung serta masyarakat setempat. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi yang pertama, selanjutnya melangkah ke materi yang kedua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya Citrawati Anas sebagai pemateri kedua akan mengidentifikasi edges yang ada pada Pantai Losari. Nah, sebelumnya apa sih itu edges? Edges adalah suatu batasan-batasan untuk membedakan dua wilayah tertentu. Nah, edges ini berfungsi sebagai pemutus linear, misalnya pantai, tembok, lintasan jalan, dan jalur kereta api. Dalam kawasan Pantai Losari terdapat 4 tepian. Nah, pada saat awal masuk gerbang Pantai Losari,
adalah area jalan Tanjung Bunga yang menghubungkan dengan Jalan Somba Opo. Nah, pada bagian timur kawasan Pantai Losari ini berdekatan dengan Masjid 99 Kubah yang dirancang oleh Pak Ridwan Kamil yang dibatasi dengan patung yang bertulisan Pantai Losari. Nah, pada bagian utara kawasan Pantai Losari ini berdekatan dengan Hotel Golden. Dan pada bagian selatan Pantai Losari ini dibatasi oleh sebuah patung becak Pantai Losari dan berdekatan dengan Masjid Amirul Mukminin atau Masjid Terapung. Itu dia materi yang kedua. Selanjutnya melangkah ke pemateri yang ketiga yang Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Zahra sebagai pemateri yang ketiga. Yang akan saya bawakan yaitu elemen landmark pada Pantai Losari. Tapi sebelum masuki apa sih landmark pada Pantai Losari, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu landmark. Landmark merupakan titik referensi yang kurang lebih hampir mirip dengan elemen notes, tetapi orang tidak bisa masuk di dalamnya karena bisa dilihat dari luar letaknya. Landmark biasanya merupakan benda fisik yang didefinisikan secara sederhana seperti bangunan, tanda, toko, ataupun pegunungan. Adapun beberapa tanda-tanda yang tak terhitung seperti depan toko, pohon, dan detail perputaran lainnya yang memiliki citra dari atau mengisi citra dari sebagian besar pengamat. Nah, di sini adapun landmark pada Pantai Losari adalah keindahan alamnya. Ini menawarkan 1000 warna-warni keindahan alami ataupun fasilitas yang sengaja dibuat oleh manusia sebagai bentuk adaptasi kenyamanan untuk menikmati pantai yang lebih modern. Nah, selain tempat ibadah yaitu Masjid Amirul Mukminin juga berfungsi sebagai tempat wisata yang menawarkan pemandangan religius berpadu dengan sebuah wisata modern di Pantai Losari, Makassar. Nah, Pantai Losari menawarkan pula jajanan pinggir jalan khasnya yaitu di Kota Makassar seperti pisang epe, minuman saraba, coto Makassar, dan sop konro dengan rasa dan aroma khas yang berbeda. Nah, kita juga bisa mengamati pergeseran posisi sang surya sampai perubahan warna saat senja. Itulah pantai modern yang menawarkan panorama sunset di ujung hari. Nah, sekian dari saya sebagai pemateri kedua. Saya kembalikan ke moderator. itulah paparan materi yang ketiga. Selanjutnya materi yang keempat. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai notes yang berada di kawasan Pantai Losari. Dalam pembahasan ini, kita akan mengidentifikasi berbagai notes atau titik penting yang ada di Pantai Losari serta potensi pengembangannya. Adapun notes di Pantai Losari sebagai berikut. Nah, notes yang pertama yaitu Anjungan Pantai Losari, yang mana anjungan ini merupakan titik utama dan pertama yang dibangun saat reklamasi pantai pada tahun 2006. Di sini pengunjung dapat menikmati pemandangan laut dan bersantai di area terbuka. Terdapat juga 2 tugu, yang mana tugu ini adalah tugu penghargaan Adipura yang menjadi simbol kebersihan kota. Nah, selanjutnya ada Anjungan Makassar. Terletak di sebelah selatan Pantai Losari. Anjungan ini dekat dengan Masjid Terapung Amirul Mukminin. Nah, dari sini pengunjung dapat melihat pemandangan Center Point Indonesia atau biasa disebut CPI lah. Nah, dan menikmati berbagai patung yang menggambarkan budaya lokal. Nah, selanjutnya ada Anjungan Bugis. Anjungan Bugis ini menawarkan pemandangan dekat dengan Masjid 99 Kubah dan menjadi tempat yang ideal untuk menikmati senja di sekitar. Nah, Anjungan juga terdapat banyak pedagang makanan dan minuman, yang mana menjadikannya
tempat yang ramai sehingga dikunjungi. Nah, selanjutnya ada Masjid Terapung Amirul Mukminin, yang mana sebuah masjid yang terletak di tepi pantai yang memberikan pemandangan yang indah dan menjadi tempat ibadah bagi pengunjung yang ingin berdoa dan beribadah sambil menikmati keindahan alam yang berada di kawasan Pantai Losari. Nah, selanjutnya ada kawasan kuliner. Nah, ini nih teman. Nah, ini kawasan yang sering didatangi, yang mana sepanjang Pantai Losari terdapat banyak warung tenda yang menjajankan makanan khas Makassar seperti pisang epe, seafood, dan berbagai jajanan lokal lainnya. Ini menjadikan salah satu daya tarik utama bagi wisatawan. Nah, untuk notes yang terakhir ini yaitu wahana air, yang mana pengunjung juga dapat menikmati berbagai wahana air seperti perahu bebek dan banana boat, yang mana kedua wahana air tersebut menambah keseruan saat berkunjung ke Pantai Losari. Nah, itu dia teman-teman notes yang berada di kawasan Pantai Losari. Demikian. Ya, materi yang keempat dan materi yang kelima. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Perkenalkan, nama saya Riono Suhada, pembawa materi kelima, yaitu tentang Distrik Pantai Losari. Kita akan menjelaskan tentang Distrik Pantai Losari. Nah, Pantai Losari adalah salah satu landmark yang terkenal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, Pantai Losari ada di sebelah barat di bagian Kota Makassar yang menghadap ke Selat Makassar. Dan di pantai ini terkenal dengan pemandangan matahari yang terbenam ketika sore hari, dan dilengkapi dengan fasilitas umum seperti tempat duduk dan jalan untuk orang bersantai seperti jogging dan olahraga di sekitar Pantai Losari. Nah, di Pantai Losari sering dianggap sebagai ikon atau simbol di Kota Makassar. Nah, Pantai Losari juga banyak yang mengunjungi, yang jalan-jalan, menikmati pemandangan, dan berolahraga di sekitar Pantai Losari. Nah, banyak juga mengalami beberapa proyek pengembangan, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Nah, di Pantai Losari juga terdapat Masjid 99 Kubah. Nah, para wisatawan juga dapat mengunjungi masjid tersebut dan dapat juga mengambil foto tersebut di situ. Nah, sehingga banyak para wisatawan yang tertarik pada bangunan tersebut dan mengunjungi tersebut. Nah, itulah tadi tentang Distrik Pantai Losari yang berada di daerah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, baik, terima kasih dari saya. Nah, itu dia materi yang kelima. Melangkah materi yang keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serdina Syam dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya selaku pemateri ke-6 akan membawakan dua materi. Yang pertama mengenai analisis sistem transportasi di Pantai Losari, dan yang kedua mengenai pengaruh terhadap mobilitas, aksesibilitas, dan citra kota. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai dua poin di halaman ini, di mana keduanya ini saling berkaitan. Dijelaskan bahwa Pantai Losari merupakan tempat destinasi wisatawan utama di Kota Makassar, tepatnya di Sulawesi Selatan. Pantai Losari ini merupakan tempat wisata yang sering dikunjungi oleh orang-orang ketika mereka datang ke Kota Makassar, baik orang-orang dari dalam negeri maupun orang-orang dari luar negeri. Akan tetapi, Pantai Losari memiliki kekurangan dalam sistem transportasinya, terutama di area parkiran yang masih terbatas. Hal ini menyebabkan orang-orang kesulitan untuk memarkirkan kendaraan mereka ketika berkunjung ke Pantai Losari, apalagi di hari-hari tertentu seperti hari Sabtu dan Minggu, di mana pengunjung lebih banyak datang di hari-hari berikut. Pantai Losari ini juga merupakan tempat yang dikelilingi banyak bangunan-bangunan besar, di mana
sistem transportasinya ini masih kurang memadai. Jadi pemerintah harus lebih meningkatkan sistem transportasi di area Pantai Losari. Yang ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti membuat halte atau rute untuk kendaraan umum agar pengunjung lebih mudah ke Pantai Losari. Yang kedua, membuat jalur pejalan kaki dan jalur untuk bersepeda agar orang-orang aman untuk ke Pantai Losari. Yang ketiga, meningkatkan tempat parkir di area Pantai Losari agar memudahkan orang-orang untuk memarkirkan kendaraan mereka. Poin yang selanjutnya mengenai pengaruh terhadap mobilitas, aksesibilitas, dan citra kota. Terhadap mobilitas, Pantai Losari masih kurang di area parkirannya yang masih terbatas dan ini dapat menyebabkan kemacetan yang tidak diinginkan. Maka hal itu kita harus meningkatkan mobilitas di area Pantai Losari. Yang kedua yaitu aksesibilitas, di mana di Pantai Losari ini masih sangat kurang dalam segi sistem transportasi, yaitu jalur pejalan kaki ataupun jalur untuk bersepeda, di mana pemerintah harus lebih memperhatikan hal-hal penting tersebut agar masyarakat ataupun wisatawan yang datang akan merasa lebih nyaman. Yang ketiga mengenai citra kota. Pantai Losari merupakan ikon utama wisatawan di Kota Makassar. Maka dari itu kita harus meningkatkan sistem transportasi yang ada di Pantai Losari agar pengunjung atau masyarakat yang datang lebih nyaman ketika berada di sana. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya kembalikan ke moderator. Nah, itu dia materi yang ke-6. Melangkah materi yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexandra. Saya akan membawakan materi yang berjudul aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek sosial terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama aksesibilitas dan inklusivitas, yang kedua kualitas lingkungan dan kenyamanan, dan yang ketiga keamanan dan keselamatan. Yang pertama, aksesibilitas dan inklusivitas, yaitu transportasi publik di Pantai Losari dapat meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Dan yang kedua, kualitas lingkungan dan kenyamanan, yaitu penggunaan transportasi publik dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara di sekitar Pantai Losari. Hal ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan bagi pengunjung dan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, keamanan dan keselamatan, yaitu transportasi publik dikelola dengan baik dapat meningkatkan keamanan bagi pengguna, terutama bagi kelompok rentan seperti wanita, anak-anak, dan lansia. Selanjutnya, aspek ekonomi. Aspek ekonomi juga memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi lokal, dan yang kedua pemerataan ekonomi, dan yang ketiga efisien biaya. Yang pertama pertumbuhan ekonomi lokal, yaitu ketersediaan transportasi publik yang efektif dapat meningkatkan arus pengunjung di Pantai Losari dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata seperti kuliner dan perdagangan. Yang kedua, pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi yaitu transportasi publik yang terjangkau dapat memberikan akses yang lebih merata bagi masyarakat untuk menjangkau dan memanfaatkan Pantai Losari, termasuk bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Dan yang ketiga, efisien biaya. Efisien biaya yaitu penggunaan transportasi publik dapat mengurangi biaya transportasi individu, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Ini dapat menghemat biaya transportasi dan dapat dialokasikan keperluan lain seperti belanja, rekreasi, dan investasi, sehingga mendapatkan daya beli masyarakat